Bab 1, dibebaskan dari penjara. Aku akhirnya keluar. Chen Ping terengah-engah di udara segar di luar dan meraung keras. Di belakang Chen Ping adalah penjara Hong Cheng, tempat dia berada di sini selama 3 tahun dan akhirnya dibebaskan setelah menyelesaikan hukumannya hari ini. Hei, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan orang tuaku. Chen Ping membawa tas kanvas compang-camping di punggungnya dan buru-buru berjalan pulang. Orang tuanya belum pernah melihatnya sekalipun dalam 3 tahun, dan sekarang Chen Ping sangat mengkhawatirkan mereka. Dalam perjalanan pulang, Chen Ping terus melihat cincin perunggu yang dikenakannya. Cincin itu diukir dengan naga yang hidup, dan ada kata di kepala naga. Cincin ini diberikan kepadanya oleh teman satu selnya Lao Longtu ketika dia dibebaskan dari penjara hari ini. Kepala naga tua ini adalah orang yang sangat aneh. Dia mengobrol sepanjang hari, mengatakan bahwa dia adalah penguasa istana Tianlong, tahu astronomi dan geografi, mahir dalam sihir dan pengobatan, dan dapat menghidupkan kembali orang. Semua orang menganggap kepala naga tua ini sebagai orang gila dan tidak ingin memperhatikannya. Hanya Chen Ping yang akan mengobrol dengan kepala naga tua itu jika dia tidak ada hubungannya, dan dia juga memberinya sedikit makanannya sendiri. Kepala naga tua itu memberitahu Chen Ping beberapa hal aneh setiap hari, apa istana Tianlong, apa pulau naga kunci, Chen Ping belum pernah dengar. Kemudian, kepala naga tua ini meminta Chen Ping untuk menemaninya bermeditasi dan berlatih setiap hari, tetapi Chen Ping juga bosan, jadi dia mengikuti dan belajar bersama. Tapi siapa tahu, 3 tahun telah berlalu, dan Chen Ping benar-benar mengikuti kepala naga tua itu untuk melatih keterampilan dan keterampilan medisnya. Ketika dia dibebaskan dari penjara hari ini, Lao Longtu menyerahkan cincin itu kepada Chen Ping, dan memberitahu Chen Ping bahwa pada hari ke-15 bulan Juli tahun ini, biarkan Chen Ping pergi ke pulau tanpa nama di Laut Cina Timur tidak peduli apa, selama dia menunjukkan cincin itu di pulau itu, seseorang akan menjemputnya, dan Chen Ping akan memiliki peluang besar pada saat itu. Karena dia memang belajar banyak keterampilan dari naga tua itu, Chen Ping sangat percaya pada kata-kata naga tua itu, dan setuju dengan mulutnya, tetapi sekarang masih ada beberapa bulan sebelum 15 Juli. Tanpa disadari, Chen Ping sudah berjalan ke pintu rumahnya, melihat rumah-rumah yang agak bobrok di depannya. Wajah Chen Ping penuh dengan kerumitan. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada orang tuanya dalam 3 tahun terakhir. Karena impulsifnya, orang tuanya pasti berada di bawah banyak tekanan. Memikirkan kembali 3 tahun lalu, mata Chen Ping masih berkedip karena marah. 3 tahun lalu, Chen Ping dan pacarnya Geng Xianshan telah mencapai titik di mana mereka dapat berbicara tentang pernikahan, dan keduanya adalah teman sekelas perguruan tinggi dan telah berbicara selama 2 tahun. Tapi suatu hari di malam ketika Geng Xianshan dikirim pulang, keduanya bertemu dengan Xiao Lei yang mabuk. Xiao Lei ini adalah generasi kedua kaya yang terkenal di Hong Cheng, dan dia telah melakukan semua hal buruk. Akibatnya, Xiao Lei melihat bahwa Geng Xianshan cantik, jadi dia memiliki niat buruk dan bergerak melawan Geng Xianshan. Sebagai generasi kedua kaya lokal yang terkenal, Xiao Lei sama sekali tidak memandang Chen Ping saat itu. Melihat pacarnya dihina, Chen Ping menjadi gila. Mengambil batu bata dan menghancurkannya di kepala Xiao Lei. Hasilnya bisa dibayangkan. Xiao Lei yang kuat dipukuli, tentu saja, dia tidak akan menyerah, dan langsung memanggil polisi dan menangkap Chen Ping. Dihukum 3 tahun penjara karena cedera yang disengaja. Baru hari ini Chen Ping dibebaskan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Chen Ping mengetuk pintu dengan lembut. Siapa? Pintu terbuka, dan seorang wanita tua berambut abu-abu, emotil menjulurkan kepalanya keluar, satu tangan terus-menerus meraba-raba ke depan. Siapa? Siapa yang mengetuk pintu? Mata wanita tua itu tertutup, dan jelas bahwa dia tidak bisa melihat sesuatu, dan ternyata dia buta. Ketika Chen Ping memandang wanita tua di depannya, seluruh orang tercengang, matanya terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar.
Dia tidak percaya bahwa wanita tua dengan rambut putih dan wajah keriput di depannya ternyata adalah ibunya Tang Honging. Baru 3 tahun, bagaimana ibuku menjadi seperti ini? Bu, ini aku Chen Ping. Chen Ping melangkah maju untuk mendukung ibunya dan berteriak dengan penuh semangat. Chen Ping, apakah itu benar-benar Anda? Tang Honging menyentuh wajah Chen Ping dengan kedua tangan, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Bu, ini aku, ini. Mata Chen Ping juga merah. Bu, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Chen Ping tidak mengerti mengapa ibunya baik-baik saja ketika dia pergi, mengapa dia menjadi seperti ini hanya dalam 3 tahun. Hei, ceritanya panjang, masuk dan bicarakan. Tang Honging menarik Chen Ping ke kamar. Melihat ruangan sederhana itu, hampir kosong, Chen Ping bodoh. Meskipun keluarga mereka tidak kaya, ayahnya memiliki pekerjaan formal, jadi masih mungkin untuk mencapai kehidupan yang kaya, tetapi sekarang mengapa keluarga menjadi seperti ini? Bu, apa yang terjadi di rumah? Chen Ping melihat penampilan ini di rumah dan bertanya pada ibunya. Hei! Tang Honging menghela nafas. Setelah kamu pergi, Tang Honging menceritakan masalah 1510, ternyata setelah Chen Ping dipenjara, keluarga Xiao tidak berencana melepaskan mereka, dan meminta kompensasi 1 juta. Pada akhirnya, tidak mungkin, orang tua Chen Ping menjual rumah pernikahan Chen Ping dan meminjam banyak uang, tetapi mereka masih belum cukup berpenghasilan, dan pada akhirnya tersisa 300.000, dan mereka hanya bisa membayarnya kepada keluarga Xiao dengan mencicil. Karena itu, ayah Chen Ping tidak memiliki pekerjaan dan hanya bisa mencari nafkah dengan menyapu jalanan, sementara ibunya membasuh wajahnya dengan air mata sepanjang hari, dan matanya buta karena menangis. Ini juga alasan mengapa Chen Ping dipenjara selama 3 tahun, tetapi orang tuanya tidak melihatnya sekalipun. Mendengarkan cerita ibunya, Chen Ping perlahan mengepalkan tinjunya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang agung. Dia tidak menyangka keluarga Xiao ini begitu kejam, ini untuk membunuh keluarga mereka. Bu, apakah geng Xianshan sama sekali tidak peduli padamu? Chen Ping bertanya dengan wajah bingung. Bahwa geng Xianshan adalah istrinya yang akan melewati pintu, dan dia juga dipenjara karena geng Xianshan itu. Geng Xianshan tidak bisa melihat orang tuanya seperti ini dan acuh tak acuh, bukan? Aduh, jangan sebutkan itu, keluarga geng tidak hanya tidak peduli, tetapi bahkan mahar yang kami berikan, saya ingin kembali, tetapi orang-orang tidak memberikannya, mengatakan bahwa itu bukan kesalahan mereka bahwa mereka tidak bisa menikah, itu karena Anda berada di penjara, jadi mahar tidak akan dikembalikan. Ayahmu meminta teori kepada mereka, dan mereka dipukuli oleh keluarga mereka. Semakin banyak Tang Honging berkata, semakin sedih hatinya, dan pada akhirnya, dia tidak bisa menghentikan air matanya sama sekali. Bab 2. Apakah itu benar-benar kasus keluarga geng? Alis Chen Ping terkatup rapat, dia tidak percaya bahwa geng Xianshan benar-benar akan melakukan ini. Ketika dia ditangkap, geng Xianshan masih menangis dan berkata bahwa dia akan menunggunya keluar, dan mereka berdua akan menikah. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Chen Ping memutuskan untuk meminta klarifikasi dari geng Xianshan. Tetapi pada saat ini, pintu tiba-tiba dibanting dengan keras, dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga hampir mengguncang pintu. Mendengar ketukan di pintu ini, wajah Tang Honging tiba-tiba menjadi pucat, dan dia bisa melihat bahwa dia sangat ketakutan. Bu, siapa ini? Melihat ekspresi Tang Honging, Chen Ping bertanya dengan cemberut. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kamu cepat kembali ke rumah, jangan keluar. Tang Honging mendorong Chen Ping ke kamar, dan kemudian pergi untuk membuka pintu dengan wajah gugup. Begitu pintu terbuka, seorang pria botak dengan 4 atau 5 tato dan wajah galak masuk. Bagaimana uangnya? Kepala botak itu melirik Tang Honging dan bertanya. Kakak botak, semuanya sudah siap, sudah siap. Tang Honging mengangguk terus-menerus,
mengulurkan tangan dan meraba-raba tas kain dari sudut. Pada saat ini, banyak tetangga juga datang, melihat orang-orang botak, semuanya bersembunyi jauh. Orang-orang ini datang untuk meminta uang setiap bulan, dan mereka benar-benar akan membunuh orang. Tidak, tidak ada hukum kerajaan sama sekali. SSST. Beberapa tetangga bersembunyi di sela-sela, berbicara dengan marah, tetapi tidak ada yang berani peduli. Pada saat ini, kepala botak itu menyambar tas kain di tangan Tang Hongeng dan membukanya untuk melihatnya. Apa ini? Kepala botak itu mengerutkan kening, membalik tas kain, dan beberapa uang kertas usang berserakan di tanah, ada ratusan, 50, dan 1/2, dan bahkan beberapa sen koin. Bisakah ada 10.000 dari ini? Kepala botak itu bertanya pada Tang Hongeng dengan keras. Kakak botak, tepatnya 10.000, kami sudah menghitungnya, aku tidak percaya kamu bisa menghitungnya. Tang Hongeng menemani wajah tersenyum itu, mengangguk dan berkata, kentut. Kepala botak itu menendang perut Tang Hongeng, langsung menendang Tang Hongeng ke tanah, biarkan aku menghitung. Lao Zu tidak punya waktu itu, jadi dia menukarnya dengan 100 suara untukku. Ibu. Chen Ping keluar dari ruang belakang dan buru-buru membantu Tang Hongeng berdiri. Matanya menyapu dingin orang-orang botak, dan matanya bersinar dingin. Orang-orang botak tertegun sejenak, dan mereka semua menggigil di bawah tatapan Chen Ping. Chen Ping, siapa yang membiarkanmu keluar? Kamu cepat masuk ke rumah, tidak peduli. Tang Hongeng dengan putus asa mendorong Chen Ping ke dalam ruangan. Bu, karena aku keluar, biarkan aku menangani masalah ini, kamu duduk. Chen Ping membantu Tang Hongeng duduk di bangku, lalu berbalik dan menatap kepala botak itu dengan dingin. Kepala botak itu melirik Chen Ping, dan berkata dengan cibiran di wajahnya, bukankah ini orang yang memukuli Tuan Muda Xiao dengan batu bata, dan menghabiskan 3 tahun di penjara? Aku tidak menyangka itu akan keluar. Ini benar-benar waktunya untuk keluar, hari ini adalah hari besar bagi pacarmu dan Tuan Muda Xiao untuk menikah, bukankah mantan pacarmu akan pergi untuk berpartisipasi? Cuckold Turtle. Hahaha. Kepala botak diikuti oleh beberapa adik laki-laki, dan mereka semua tertawa. Apa katamu? Chen Ping mengerutkan kening, matanya penuh ketidakpercayaan. Aku berkata bahwa wanita yang kamu penjara untuknya akan menikahi Tuan Muda Xiao hari ini, dan pernikahan akan diadakan di Regal Hotel, tapi itu mewah, maukah kamu pergi dan melihatnya? Kepala botak itu menatap Chen Ping sambil mencibir. Alis Chen Ping berkerut lebih erat, dan tangannya mengepal erat. Wajah Tang Hongeng di belakangnya berubah lagi, dan dia gemetar karena marah. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa putra saya juga dipenjara karena geng Shanshan, tetapi saya tidak berharap wanita ini berbalik dan menikahi musuh. Berlututlah dan minta maaf pada ibuku, aku bisa mengampuni hidupmu. Mata Chen Ping bersinar dengan dingin, dan niat membunuh di tubuhnya meningkat. Suhu di dalam ruangan turun tiba-tiba, dan tawa orang-orang botak tiba-tiba berakhir. Setelah beberapa saat, kepala botak itu bereaksi dan berkata dengan marah, apa katamu? Anda membuat saya bersujud dan meminta maaf. Kepala botak itu berkata, dan menghancurkannya ke arah Chen Ping dengan pukulan. Dengan sosok kurus Chen Ping, pukulan ini bisa membuat Chen Ping jatuh ke tanah. Boom. Tapi siapa tahu, kepala botak itu baru saja bergegas, dan Chen Ping menendangnya keluar. Kepala botak itu tiba-tiba jatuh ke tanah dengan selangkangannya tertutup, berkeringat deras kesakitan, dan terus-menerus meratap. Chen Ping, kamu tidak bisa bertarung lagi. Mendengarkan ratapan kepala botak, Tang Hongeng buru-buru berteriak pada Chen Ping. Chen Ping dipenjara karena pukulan itu, ini baru saja keluar, jika dia dikirim karena pertarungan, maka dia masih harus pergi. Bunuh dia untukku, bunuh dia. Kepala botak itu merong marah, memelototi Chen Ping dengan mata kejam. Beberapa bawahan berkepala botak bergegas menuju Chen Ping satu demi satu. Chen Ping melirik ibunya, tangannya tiba-tiba menjentikkan,
dan beberapa sinar putih melintas, dan mereka semua merasa mati rasa di kaki mereka, dan mereka semua berlutut. Pada saat ini, kepala botak itu terkejut, menatap Chen Ping dengan wajah yang tidak bisa dipercaya, dan hawa dingin keluar dari hatinya. Ketika tetangga di luar melihat pemandangan di depan mereka, mata mereka membelalak dan mereka tidak bisa mempercayainya. Minta maaf pada ibuku. Suara dingin Chen Ping terdengar lagi. Kepala botak itu ragu-ragu sejenak, tetapi melihat mata dingin Chen Ping, dia hanya bisa berlutut di tanah. Maaf. Kepala botak itu mulai meminta maaf dengan beberapa bawahan. Keluar. Chen Ping melambaikan tangannya. Dia tidak ingin membunuh orang di depan tetangga dan ibunya, dan jika dia ingin membunuh kecil ini, itu hanya masalah ujung jari. Kepala botak itu ditopang oleh bawahannya dan berdiri, menatap Chen Ping dengan kejam, dan tertatih-tatih, jelas dia sangat tidak yakin, tetapi Chen Ping tidak takut dengan balas dendam pria botak itu.